Tahun 1992, sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah masih hidup dalam irama yang sederhana. Jalan tanah merah membelah persawahan yang menguning. Sementara rumah-rumah berdinding papan berdiri tenang di bawah naungan pohon mangga dan jambu. Pada pagi hari, suara radio dari rumah kepala desa kerap memecah kesunyian, memutar lagu-lagu lawas yang menjadi teman warga sebelum memulai pekerjaan. Bagus tinggal di salah satu rumah paling ujung desa, dekat kebun bambu yang dikenal warga sebagai tempat yang tak biasa. Sejak kecil, ia terbiasa mendengar bisik-bisik orang tua tentang kebun itu. Konon, pada malam-malam tertentu, ada bayangan yang bergerak tanpa suara. Bagus bekerja sebagai tukang kayu. Tangannya kasar, wajahnya tenang, dan tutur katanya selalu dijaga. Ia bukan orang yang mudah berbicara, tetapi dikenal jujur dan bertanggung jawab. Meski hidupnya sederhana, ia tidak pernah kekurangan. Sebab warga desa sering memintanya memperbaiki rumah atau membuat perabot. Diana datang ke desa itu di awal musim hujan. Ia tinggal bersama bibinya yang sudah lama menetap di sana. Berbeda dengan warga desa lainnya, Diana membawa kesan kota dalam cara berpakaian dan berbicara, meski tetap dengan nada yang sopan. Wajahnya lembut, sorot matanya tenang, tetapi ada kesedihan yang tersimpan rapi, seolah ia menyimpan beban yang tidak mudah diceritakan. Sejak kedatangannya, desas-desus mulai beredar. Ada yang mengatakan Diana melarikan diri dari masa lalu. Ada pula yang menyebut ia sedang menghindari sesuatu yang tak kasat mata. Namun, Diana tak pernah menanggapi. Ia membantu bibinya berjualan di warung kecil dan jarang keluar rumah setelah matahari terbenam. Pertemuan Bagus dan Diana terjadi tanpa sengaja, tepatnya di warung bibinya. Bagus datang untuk membeli paku dan tali rafia. Diana melayani dengan senyum tipis, dan sejak saat itu keduanya saling mengenal sebatas sapaan singkat. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada kesan istimewa. Semuanya berjalan seperti kebetulan yang biasa. Namun, keanehan mulai terasa beberapa minggu kemudian. Setiap kali Bagus pulang larut malam, setelah menyelesaikan pesanan, ia merasa seperti diikuti. Langkah kakinya terdengar berlapis, seolah ada yang berjalan di belakangnya. Tetapi saat ia menoleh, jalanan selalu kosong. Udara mendadak dingin, dan aroma tanah terasa lebih kuat dari biasanya. Pada suatu malam, Bagus melihat sesosok bayangan berdiri di tepi kebun bambu. Bentuknya samar, menyerupai manusia, tetapi
tidak memiliki wajah yang jelas. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri seolah menunggu sesuatu. Bagus menahan napas dan mempercepat langkahnya. Ia tidak berlari, tetapi jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Keesokan harinya, Diana jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya panas, tetapi tidak ada tanda-tanda penyakit biasa. Bibinya memanggil dukun kampung, seorang lelaki tua yang dikenal bijak dan jarang berbicara berlebihan. Setelah memeriksa Diana, wajah dukun itu tampak serius. "Anak ini sedang diikuti," katanya pelan, "tetapi bukan oleh manusia." Sang bibi terdiam, sementara Diana hanya memejamkan mata. Ia seolah-olah sudah menduga akan hal itu. Sore harinya, dukun itu mendatangi rumah Bagus. Tanpa banyak basa-basi, ia menyampaikan sesuatu yang membuat Bagus terkejut. "Ada ikatan lama yang belum selesai," ujar sang dukun. "Dan anehnya, ikatan itu sekarang berpotongan dengan hidup." Bagus tidak sepenuhnya mengerti. Namun dukun itu menjelaskan bahwa ada makhluk dari alam lain yang menganggap Diana sebagai miliknya. Berdasarkan janji masa lalu yang dibuat tanpa kesadaran penuh, makhluk itu tidak berniat langsung mencelakai, tetapi keberadaannya perlahan menguras tenaga Diana. "Ada satu cara untuk mengelabui ikatan itu," kata sang dukun, "yaitu sebuah pernikahan." Bagus terdiam lama. Ia tidak pernah terpikir akan menikah dalam waktu dekat, apalagi dengan keadaan seperti ini. Namun pernikahan itu tidak harus sungguhan, lanjut dukun tersebut. Cukup terlihat di mata makhluk tersebut. Asal ada ikatan baru yang lebih kuat. Malam itu, Bagus bertemu Diana di beranda rumah bibinya. Lampu minyak menyala redup dan hujan turun perlahan. Akhirnya, Diana menceritakan masa lalunya. Di saat remaja, tanpa sengaja, ia pernah mengucapkan janji di sebuah tempat sunyi. Ia tak tahu bahwa ucapannya didengar oleh penghuni lain alam tersebut. "Aku tidak meminta ini," ucap Diana lirih. "Aku hanya ingin hidup tenang." Bagus menatap tanah. Ia sadar keputusan apapun yang diambil akan membawa konsekuensi yang besar. Namun, melihat kondisi Diana yang semakin lemah, ia akhirnya mengangguk pelan. "Kita lakukan saja," katanya singkat. Diana menatapnya terkejut. "Aku tak ingin merepotkanmu." "Ini bukan soal repot," jawab Bagus tenang. "Ini soal menolong." Malam itu, di tengah hujan yang semakin deras, sebuah kesepakatan dibuat. Pernikahan yang hanya dimaksudkan untuk mengelabui makhluk tak kasat mata, tanpa janji cinta, tanpa harapan apapun. Mereka tidak tahu keputusan itulah
yang justru akan membuka jalan panjang penuh ujian, ketakutan, dan pada akhirnya keikhlasan yang tulus. Di balik kebun bambu, bayangan itu kembali berdiri. Namun kali ini seolah ada kegelisahan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Pernikahan itu dilaksanakan secara sederhana, hampir tanpa diketahui orang banyak. Hanya keluarga terdekat, dukun kampung, dan beberapa saksi yang hadir di rumah bibinya Diana. Tidak ada tenda besar, tidak ada musik keras, hanya tikar pandan yang digelar rapi dan hidangan seadanya. Namun di balik kesederhanaan itu, suasana terasa berbeda. Seolah udara sendiri ikut menahan napas. Dukun kampung memimpin prosesi dengan tata cara yang tidak sepenuhnya sama seperti pernikahan biasa. Ada doa-doa panjang yang diucapkan dengan suara pelan, diselipi jeda-jeda hening. Di sudut ruangan, asap kemenyan mengepul tipis. Tidak menyengat, tetapi cukup untuk membuat suasana terasa berat. Bagus duduk bersila dengan punggung tegak. Wajahnya tenang, meski di dalam dadanya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Diana duduk di sampingnya, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Tangannya dingin, jemarinya sedikit bergetar, tetapi matanya menatap lurus ke depan. Saat ijab kabul diucapkan, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang dari biasanya. Lampu minyak bergetar, nyalanya mengecil sesaat sebelum kembali stabil. Beberapa orang yang hadir saling pandang, namun tidak ada yang bersuara. Dengan ini, ikatan baru telah terbentuk, ujar sang dukun setelah prosesi selesai. Namun ingat, ikatan palsu tetaplah ikatan. Jika tidak dijaga, ia bisa berubah menjadi beban. Sejak hari itu, Diana perlahan membaik. Demamnya turun, wajahnya kembali segar, dan ia bisa beraktivitas seperti biasa. Warga desa mengira kesembuhannya karena pernikahan yang membawa keberkahan. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. Bagus dan Diana mulai tinggal serumah. Mereka menjalani hari-hari dengan batas yang jelas. Keduanya sepakat untuk menjaga jarak dan saling menghormati. Tidak ada tuntutan peran suami istri selain di hadapan orang lain. Namun, hidup bersama dalam satu atap perlahan menciptakan kebiasaan baru. Setiap pagi, Diana menyiapkan sarapan sederhana. Bagus membantu membersihkan rumah sebelum berangkat bekerja. Mereka jarang berbincang panjang, tetapi keheningan di antara mereka tidak terasa canggung. Ada rasa saling mengerti yang tumbuh tanpa disadari. Namun, gangguan tidak sepenuhnya pergi. Pada malam ketujuh setelah pernikahan, Bagus terbangun
karena mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di kebun bambu. Kabut tebal menyelimuti tanah, dan dari balik bambu muncul sosok tinggi dengan wajah tertutup bayangan. Matanya menyala pucat, menatap Bagus dengan tatapan penuh tuntutan. "Dia bukan milikmu." Suara itu bergema tanpa bibir yang bergerak. Bagus terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Dari arah dapur, ia mendengar suara benda jatuh. Saat ia bergegas ke sana, Diana sudah berdiri dengan wajah pucat. "Aku mendengar suara orang memanggil," kata Diana pelan. "Tapi tak ada siapa-siapa." Keesokan harinya, dukun kampung kembali datang. Ia mengamati halaman rumah, lalu berhenti lama di arah kebun bambu. "Ternyata makhluk itu belum menyerah," kata sang dukun. "Pernikahan ini telah menghalanginya, tetapi juga membuatnya marah." Bagus menghela nafas panjang. "Apa yang harus kami lakukan?" "Kalian harus memperkuat ikatan itu, bukan dengan kebohongan, tetapi dengan niat yang baik. Selama kalian saling jaga, ia tak akan mudah masuk." Sejak saat itu, gangguan semakin halus namun semakin terasa. Diana kadang mendengar bisikan di telinganya saat ia sendirian. Bagus beberapa kali menemukan bekas jejak kaki di halaman belakang, padahal hujan tidak turun semalaman. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu rumah, seolah ada yang berdiri lama sebelum pergi. Namun di tengah semua itu, hubungan Bagus dan Diana justru berubah perlahan. Bagus mulai lebih perhatian, bukan karena kewajiban, tetapi karena rasa peduli yang tumbuh alami. Ia menanyakan keadaan Diana sebelum berangkat bekerja dan memastikan pintu terkunci rapat setiap malam. Sedangkan Diana mulai menunggu Bagus pulang dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Rumah itu tidak lagi terasa sekadar tempat berlindung, melainkan ruang aman yang jarang ia rasakan sebelumnya. Di suatu sore, hujan turun deras. Listrik padam dan rumah diterangi lampu minyak. Mereka duduk berhadapan, diam cukup lama, hanya ditemani suara hujan dan serangga malam. "Aku berutang banyak padamu," ucap Diana akhirnya. Bagus menggeleng pelan. "Aku melakukan apa yang seharusnya." Diana menatapnya lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ikatan palsu itu mulai terasa nyata, bukan sebagai jebakan, tetapi sebagai pelindung. Namun, di balik perasaan yang mulai tumbuh itu, ancaman semakin jelas. Pada suatu malam Jumat, angin berputar kencang di sekitar rumah. Pintu bergetar, dan aroma kemenyan menyelinap masuk. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat di kebun bambu. Diikuti desahan panjang
seperti kemarahan yang tertahan. Makhluk itu tidak lagi bersembunyi. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menuntut kembali apa yang ia anggap sebagai miliknya. Bagus berdiri di depan pintu, menahan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Diana berdiri di belakangnya, menggenggam kain bajunya dengan tangan gemetar. Malam itu, keduanya sadar pernikahan palsu ini telah berubah menjadi pertarungan yang tidak bisa mereka hindari. Dan untuk pertama kalinya, Bagus menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Ia tidak ingin kehilangan Diana. Sejak malam angin berputar itu, rumah Bagus dan Diana tidak pernah benar-benar sunyi. Bukan karena suara, melainkan karena perasaan yang diawasi terus melekat. Udara di sekitar kebun bambu terasa lebih berat, dan dedaunan sering bergerak meski tak ada angin. Warga desa mulai menghindari jalan kecil di dekat rumah mereka, terutama setelah matahari terbenam. Diana semakin sering terbangun di tengah malam. Ia bermimpi berjalan di sebuah tanah lapang yang asing, di bawah langit kelabu tanpa bintang. Di kejauhan, sosok tinggi itu selalu berdiri, memanggil namanya tanpa suara. Setiap kali ia mencoba mendekat, kakinya terasa tertahan, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahannya. Bagus pun tak luput dari gangguan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu sering terganggu oleh bayangan yang melintas di sudut matanya. Beberapa kali, paku yang sudah tertancap rapi tiba-tiba terlepas sendiri. Ia tahu itu bukan kebetulan, tetapi ia memilih diam agar tidak menambah ketakutan Diana. Dukun kampung datang lagi, kali ini dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Ia meminta Bagus dan Diana duduk berhadapan, lalu meletakkan sebuah kain putih di antara mereka. Makhluk itu bukan sekedar pengikut, ujar sang dukun pelan. Ia menganggap dirinya pasangan. Janji yang dulu diucapkan telah mengikatnya dengan Diana, meski tanpa disadari. Diana menunduk. Ingatannya kembali ke masa remaja, saat ia melarikan diri dari rumah karena tekanan hidup. Di sebuah tempat sunyi, ia pernah menangis dan mengucapkan kata-kata putus asa, berharap ada yang melindunginya selamanya. Ia sama sekali tak menyangka ucapannya menjadi janji bagi makhluk dari alam lain. Aku tidak bermaksud mengikat siapapun, ucap Diana dengan suara bergetar. Makhluk dari alam sana tidak memahami niat seperti manusia, jawab sang dukun. Yang mereka pegang hanyalah kata-kata. Sang dukun menjelaskan bahwa satu-satunya cara memutus ikatan lama adalah dengan menghadapi makhluk itu secara langsung di tempat awal janji tersebut tercipta. Namun,
Cara itu berisiko besar karena makhluk tersebut akan berusaha mempertahankan klaimnya. Aku yang akan melakukannya, kata Bagus tanpa ragu. Diana menatapnya terkejut. Tidak, ini salahku. Aku yang harus bertanggung jawab. Bagus menggeleng. Ikatan itu sekarang juga menyentuh hidupku, Diana. Kita harus hadapi bersama. Malam yang dipilih adalah malam Jumat Kliwon. Saat batas dua alam dianggap paling tipis. Mereka berjalan menuju kebun bambu ditemani dukun kampung. Langit gelap tanpa bulan. Hanya diterangi lampu minyak yang cahayanya redup. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menolak kehadiran mereka. Di tengah kebun, udara mendadak dingin. Lampu minyak bergetar hebat, nyalanya bahkan hampir padam. Dari balik bambu, sosok itu muncul dengan wujud yang lebih jelas. Tubuhnya tinggi kurus, matanya pucat, dan suaranya bergema di udara. Dia milikku, katanya tanpa emosi. Diana berdiri gemetar, tetapi ia berusaha menguatkan dirinya. Aku tak pernah bermaksud berjanji. Jika ucapanku melukaimu, aku minta maaf. Tolong lepaskan aku. Makhluk itu tertawa lirih, suara yang tidak sepenuhnya terdengar, tetapi terasa di dada. Kata-kata tak bisa ditarik kembali. Bagus melangkah maju, berdiri di depan Diana. Ia telah memilih hidupnya sendiri. Ikatan itu tak lagi berlaku. Makhluk itu menoleh, tatapannya tajam. Kau hanya manusia biasa. Kau tidak berhak. Sang dukun mulai melantunkan doa-doa. Sementara angin berputar semakin kencang. Dedaunan bambu beradu, menciptakan suara berderak yang memekakkan telinga. Tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar. Makhluk itu mendekat, dan rasa takut menekan dada Bagus. Namun ia tetap berdiri, mengingat niatnya untuk melindungi Diana. Ia tak hanya melindungi Diana karena kewajiban, tetapi karena perasaan yang telah tumbuh tanpa ia sadari sepenuhnya. Aku tak akan pergi, kata Bagus mantap. Jika harus ada yang menanggung akibatnya, biar aku saja. Ucapan itu membuat angin berhenti sejenak. Makhluk itu terdiam, seolah menimbang sesuatu. Tatapannya berpindah dari Bagus ke Diana, lalu kembali lagi. Kau rela? Tanyanya. Bagus mengangguk tanpa ragu. Sang dukun menghentikan doanya dan menatap makhluk itu. Pengorbanan tanpa paksaan memiliki kekuatan. Kau tahu itu. Hening panjang menyelimuti kebun bambu. Akhirnya makhluk itu mundur selangkah. Wujudnya mulai memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Ikatan itu akan kulepaskan, katanya pelan. Namun hubungan kalian tak lagi bisa pura-pura. Jika kebohongan tetap ada, akibatnya aku akan kembali. Dengan itu,
sosok tersebut menghilang sepenuhnya. Angin reda, udara kembali hangat, dan kebun bambu menjadi sunyi seperti sedia kala. Diana terduduk lemas, air mata mengalir di pipinya. Bagus berlutut di sampingnya, memastikan ia baik-baik saja. Sang dukun mengangguk pelan, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Bahaya telah lewat, namun kini pilihan ada di tangan kalian. Dalam perjalanan pulang, mereka berjalan berdampingan tanpa kata. Tidak ada lagi ikatan palsu yang melindungi mereka. Yang tersisa hanyalah kejujuran dan perasaan yang tidak bisa lagi diabaikan. Bagus menatap jalan di depan. Dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Diana menatap rumah mereka dari kejauhan. Ia sadar bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Malam itu, di bawah langit yang mulai berhiaskan bintang, keduanya sadar bahwa ujian terbesar bukan lagi datang dari makhluk gaib, melainkan dari keputusan hati mereka sendiri. Setelah peristiwa di kebun bambu, suasana desa perlahan kembali seperti semula. Jalan tanah kembali ramai oleh langkah kaki warga. Suara radio tua kembali terdengar setiap pagi, dan anak-anak berlarian di halaman rumah tanpa rasa takut. Tidak ada lagi angin berputar tanpa sebab. Tidak ada bisikan yang menyelinap di malam hari. Kebun bambu menjadi sunyi, seolah segala rahasia yang tersimpan di dalamnya telah tertutup rapat. Bagus dan Diana menjalani hari-hari berikutnya dengan perasaan yang berbeda. Ikatan palsu yang selama ini menjadi tameng telah benar-benar terlepas. Kini tidak ada alasan untuk berpura-pura. Tidak pula ada kewajiban yang mengikat selain kejujuran pada diri sendiri. Awalnya mereka sama-sama canggung. Meja makan yang biasanya diisi percakapan ringan kini lebih sering dipenuhi keheningan. Namun keheningan itu bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena masing-masing telah menimbang perasaan yang tumbuh diam-diam. Diana mulai menyadari perubahan kecil dalam hidupnya. Ia tidak lagi terbangun oleh mimpi buruk. Tidurnya nyenyak, dan setiap pagi ia merasa lebih ringan. Rasa cemas yang selama ini menghantui pikirannya perlahan memudar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar aman. Bagus juga merasakan hal yang sama. Beban yang sebelumnya menekan dadanya perlahan menghilang. Ia kembali bekerja dengan tenang. Tangannya tak lagi gemetar saat memegang palu dan paku. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Setiap kali melihat Diana tersenyum, dadanya terasa hangat dengan cara yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Suatu sore, mereka duduk di beranda rumah, memandangi langit
yang berwarna jingga. Angin bertiup lembut, membawa aroma sawah dan aroma tanah basah. Momen itu terasa sederhana, tetapi penuh makna. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ucap Bagus akhirnya memecah keheningan. Diana menoleh, menatapnya dengan tenang. Aku akan dengarkan. Bagus menarik napas panjang. Semua ini awalnya hanya kesepakatan. Pernikahan itu tidak jujur sepenuhnya. Namun perasaanku sekarang berbeda. Aku tak ingin lagi berpura-pura, Diana. Diana terdiam lama. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Bukan karena terkejut, tetapi karena kejujuran yang selama ini ia tunggu. Aku juga merasakannya, jawab Diana pelan. Aku takut mengakuinya, karena semua ini bermula dari kebohongan. Bagus menggeleng pelan. Kebohongan itu sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah pilihan. Malam itu, mereka berbicara panjang untuk pertama kalinya. Tidak ada suara gaib, tidak ada ancaman, hanya dua orang yang saling membuka hati. Diana menceritakan luka masa lalunya, rasa bersalah yang lama ia simpan, dan ketakutannya untuk percaya kembali. Bagus mendengarkan tanpa menghakimi. Seperti selama ini, ia menjaga tanpa banyak bicara. Beberapa hari kemudian, dukun kampung datang berkunjung. Wajahnya tampak lebih ringan, senyumnya tulus. Kalian sudah melewati masa sulit. Ikatan lama telah putus sepenuhnya. Sekarang, jika ingin melanjutkan hidup bersama, lakukan dengan niat yang bersih. Ucapan itu menjadi penegasan yang mereka butuhkan. Setelah melalui musyawarah dengan keluarga, Bagus dan Diana memutuskan untuk menikah kembali. Kali ini secara sah dan sepenuh hati. Pernikahan itu tidak besar, tetapi hangat. Warga desa datang membawa doa dan senyum, tanpa tahu betapa panjang jalan yang telah mereka lalui. Tidak ada kemenyan, tidak ada doa-doa khusus selain harapan dan restu. Yang ada hanyalah kejujuran dan niat baik. Saat ijab kabul diucapkan untuk kedua kalinya, tidak ada angin aneh atau lampu yang bergetar. Udara terasa tenang, seolah alam sendiri merestui langkah mereka. Hari-hari setelah pernikahan berjalan sederhana, tetapi penuh makna. Diana membantu di rumah dan kembali membuka warung kecil bersama bibinya. Bagus tetap menjadi tukang kayu yang dipercaya warga. Mereka saling mendukung tanpa banyak kata, memahami satu sama lain dengan cara yang tenang. Kebun bambu tetap berdiri di ujung desa, tetapi tak lagi dianggap menakutkan. Anak-anak bahkan mulai bermain di sekitarnya pada siang hari. Masa lalu yang kelam telah menjadi bagian dari cerita, bukan lagi ancaman. Pada suatu pagi, Bagus dan Diana berdiri di depan rumah.
memandangi matahari yang terbit perlahan. Cahaya keemasan menyinari wajah mereka. Siapa sangka pernikahan palsu membawa kita sejauh ini, ujar Diana dengan senyum kecil. Bagus tersenyum membalas. Mungkin bukan palsunya yang penting, tetapi niat yang tumbuh setelahnya. Mereka saling menatap, memahami bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah sejak awal. Kadang ia lahir dari keberanian untuk melindungi, keikhlasan untuk berkorban, dan kejujuran untuk mengakui perasaan. Di desa kecil itu, di bawah langit yang tenang, kisah Bagus dan Diana berakhir dengan damai. Bukan karena dunia gaib telah sepenuhnya menjauh, tetapi karena mereka telah menemukan ikatan yang sesungguhnya. Ikatan yang lahir dari pilihan hati, bukan dari janji yang tak disadari.